Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Gimana kabarnya Pak Rohman? Sehat, Ge? Alhamdulillah, ini mohon maaf lahir batin nih Pak. Ini Sama-sama Pak, kita lengkapi apa ya. namanya sungkeman kemarin yang sudah disampaikan lewat WA ya. Ngapunten lahir batin juga. Teman-teman yang lain gimana? Pada sehat ya? Semuanya mudah-mudahan selalu berada pada kondisi yang baik dan bisa menuntaskan semua tugas-tugas dan tanggung jawab kita semua. Alhamdulillah, pada malam hari ini, insya Allah menjadi malam terakhir pelaksanaan dari kelas kolaborasi yang kita rencanakan selama 1 semester ini. Sedikit flashback bahwa kelas kolaborasi ini kita laksanakan sebanyak 3 kali dengan mengambil materi-materi yang ada di RPS, gitu ya. Sehingga satu sisi meskipun kita harus ada kuliah malam hari, Pak Rohman dan Ya, teman-teman semua, gitu ya. Tapi di sisi yang lain, saya dan teman-teman ini juga senang, Pak Rohman, karena mengambil jatah pertemuan kita yang sesuai dengan pertemuan RPS, gitu ya, dan kelasnya juga bisa dijadikan satu, gitu, jadi lebih praktis, gitu ya. Nah, teman-teman yang lain, kelas-kelas yang lain itu pada kaget Pak Rohman, karena dengar-dengar ini waktu UAS-nya nanti itu sepertinya dimajukan, yang rencananya tanggal 12 Juni, kemudian jadi 5 Juni, jadi pertemuan terakhir gitu. Nah, alhamdulillah kita sudah nyicil banyak. Nah, teman-teman yang belum melaksanakan kelas praktisi itu pada bingung nyari waktunya sekarang karena materinya masih sisa banyak, kemudian kelas praktisnya juga masih belum dilaksanakan gitu. Nah, ini alhamdulillah kemarin kita sudah nyicil 2 kali gitu ya, dan ini setelah kita melewati liburan Idul Fitri tinggal sisa 1 dan kita bisa laksanakan malam hari ini. Dan pada malam hari ini topik terakhir yang dipilih Pak Rohman kemarin itu adalah berkaitan dengan penilaian kinerja. Salah satu hal penting krusial yang menjadi bagian dari manajemen kinerja itu adalah penilaian kinerja. Yang istilah ini kita maknai sebagai satu upaya dari manajemen dari satu organisasi untuk mengetahui seberapa baik pekerja itu bekerja untuk mencapai kinerjanya selama periode waktu tertentu. Sehingga di sana nanti akan menjawab pertanyaan seberapa baik pekerja itu berkinerja. Tentu ada batasan-batasan waktu tertentu. Ya, secara umum perusahaan-perusahaan biasanya melakukan penilaian kinerja itu tahunan, gitu ya. Yang ini tentu penilaian kinerja ini nanti manfaatnya adalah untuk pengembangan-pengembangan berikutnya, baik untuk pengembangan individu yang bersangkutan ataupun pengembangan organisasi dan untuk menentukan langkah-langkah berikutnya untuk menghadapi dinamika persaingan dalam bisnis gitu ya. Nah, pada kesempatan yang baik ini mohon nanti Pak Arman bisa menyampaikan penilaian kinerja baik itu secara konsep maupun pengalaman praktis yang terjadi di lapangan, sehingga kita bisa memiliki atau mendapatkan pemahaman yang komprehensif, yang lebih baik secara konsep maupun secara praktis gitu ya. Baik, saya kira itu sebagai pembukaan. Untuk berikutnya waktu sepenuhnya saya berikan kepada Pak Rohman. Insya Allah kita nanti penyampaian materi kurang lebih 1 jam, kemudian nanti kita lanjutkan sesi tanya jawab gitu ya. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Pak Rohman. Monggo, Pak. Baik, terima kasih Pak Irfan, rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Ya, sebelumnya mohon maaf ini karena harusnya kemarin agenda kita semua, tapi karena kemarin saya sedang ada perjalanan, jadi terpaksa harus di reschedule hari ini, dan karena ini topiknya penilaian kinerja, jadi mungkin saya nggak izin Pak Irfan nggak terlalu banyak di materi, mungkin nanti kita akan coba lihat ya rekan-rekan teman-teman semuanya, kira-kira nanti contoh form kinerja, penilaian kinerja itu seperti apa dan bagaimana sih nanti menilainya gitu ya. Kira-kira kontennya apa saja. Dan karena kebetulan saya sendiri pernah di 3 perusahaan gitu ya. Jadi nanti kita akan lihat di 3 perusahaan
di Unilever, kemudian di Adaro, dan di perusahaan yang sekarang, kira-kira formatnya seperti apa gitu ya, dan tidak ada yang rahasia atau konfidensial gitu ya, karena kan target kinerja itu kan selalu berubah gitu ya. Jadi hanya sekedar sharing ke rekan-rekan semuanya. Nah, baik, saya izin memulai mungkin untuk sebelum nanti kita akan coba lihat bedah seperti apa sih form penilaian kinerja di beberapa contoh di perusahaan. Saya izin mulai untuk sekedar pengantar gitu ya, bahwa berbicara penilaian kinerja ada beberapa hal yang harus kita lakukan persiapan dulu ya sebelum melakukan penilaian kinerja. Secara persiapan ini sebenarnya tergantung dari individunya, tapi secara umum kalau boleh saya share, yang pertama nih sebelum kita melakukan penilaian kinerja teman-teman, jadi kita harus mengumpulkan dan menyiapkan semua data-data yang relevan dulu gitu ya. Katakanlah misalkan kita nih, misalkan Mas Beril gitu ya, mau menilai posisi seorang sales gitu ya. Jadi kita kumpulkan dulu nih profil pekerjaan sales yang akan kita nilai itu seperti apa gitu ya. Job desk lah istilahnya, detail pekerjaannya itu seperti apa. Nah, terus kemudian kita juga harus kumpulkan juga kira-kira dia pernah training apa saja, itu kita harus kumpulkan. Jadi begitu nanti katakanlah di waktu penilaian dia itu nanti, oh Pak saya nggak bisa karena belum training. Nah maka kita sudah ada evidennya, enggak kok kamu sudah training dan lain sebagainya gitu ya. Nah dan yang paling penting itu adalah kita juga harus mengumpulkan bukti-bukti eviden dari sisi kita sebagai penilai gitu ya. Demikian juga yang dinilai, misalkan Mas Beril yang dinilai gitu ya, atau mungkin siapa nih misalkan yang lain, Mas Zidan gitu yang dinilai, itu dia harus mengumpulkan kira-kira target saya sebelumnya itu apa, terus kemudian bukti-bukti pencapaiannya apa, itu kita harus kumpulkan. Jadi nanti ketika dialog kita bisa menyampaikan argumentasinya gitu ya. Nah, terus kemudian penting juga gitu ya sebelum kita melakukan penilaian gitu ya, biar objektif gitu ya, walaupun dalam penilaian kinerja itu ada yang sifatnya 360 derajat gitu ya, tapi ketika itu terjadi satu arah gitu ya, itu penting itu untuk dilakukan penilaian ini dulu, asesmen dulu. Jadi kira-kira pendapat dari rekan-rekan yang lain itu seperti apa sih gitu. Jadi apakah ada feedback dari yang lain atau seperti apa. Nah itu penting untuk ditanyakan gitu ya. Sebentar, kayaknya kok ada tamu sebentar. Sebentar Pak Irfan, ada tamu sebentar. Sebentar. Oke Pak, monggo. Baik, mohon maaf Pak Ervan dan rekan-rekan semuanya, ada tamu tadi tapi sudah selesai tadi ininya, untuk saya Nggih, Pak, sudah nggih. komunikasi. Oke, untuk yang kedua ini tadi kita ulang lagi gitu ya. Yang
pertama kita kumpulkan data, teman-teman ya, jadi data-data yang relevan. Terus kemudian yang kedua, kita coba tanyakan kira-kira pendapat orang-orang yang relevan itu seperti apa gitu ya. Teman itu ini misalkan gimana sih kinerjanya rekan kita tadi gitu ya. Misalkan siapa Mbak Fadila gitu. Kira-kira kita bisa nanya tuh ke teman yang yang selevel atau mungkin yang di bawahnya kira-kira gimana nih orangnya, kita bisa tanya gitu sebagai inputan bagi kita biar kita bisa objektif gitu ya. Nah terus kemudian berikutnya semua informasi tadi itu kita lakukan sebagai evaluasi awal atau kalau boleh dibilang itu inisial rating gitu ya. Kira-kira kalau dibandingkan misalkan Mbak Fadila, Mas Beril, itu kira-kira ratingnya siapa yang nomor satu? Nah, kita lakukan initial rating dulu gitu ya, sebelum nanti dikonfirm dengan bukti-bukti aktual gitu ya. Nah, baru kalau sudah kita punya initial rating, baru kita diskusi atau set komitmen kira-kira kapan nih kita akan lakukan penilaian kinerja gitu. Dan ini penting biar nggak dadakan gitu ya, karena kan biasanya yang akan kita nilai kan juga butuh menyiapkan data-data juga gitu ya. Nah, terus kemudian sebaiknya waktu dan tempat kita set itu benar-benar nyaman karena biasanya dalam melakukan penilaian kinerja itu nggak hanya selesai 10 menit atau 15 menit atau 30 menit, pasti cukup lama gitu ya, bisa 1 jam atau mungkin bahkan 2 jam kalau sudah masuk di level yang krusial gitu. Jadi kita harus waktu dan lokasinya kalau bisa ya private gitu, artinya tidak terganggu dengan aktivitas yang lain. Terus kemudian ya terjadi dialog pembahasan hasil kinerja dan kira-kira kenapa kok nggak tercapai dan pengembangannya. Nah, terus kemudian kira-kira dalam melakukan penilaian kinerja jangan sampai kita terkesan sebagai wasit gitu ya atau sebagai 100% evaluator, tapi kita juga kasih masukan, kasih pujian, apresiasi, kira-kira apa yang sudah bagus itu kita harus sampaikan gitu ya, sehingga prosesnya itu tidak fokus kepada menghakimi atau mungkin katakanlah mengejas kinerja dari seseorang saja gitu ya. Nah, terus kemudian proses-prosesnya itu kita harus sampaikan biar karyawan itu tahu dan tentunya ada konsekuensi ya ketika kinerja nggak tercapai, itu baik dari sisi human resource, misalkan bonusnya nggak penuh gitu ya. Tapi kita jangan fokus ke sana, tapi kita fokusnya bagaimana sih cara meningkatkannya gitu ya. Nah, itu beberapa hal yang kita perlu siapkan. Nah, yang terakhir itu adalah kesepakatan. Artinya ada tanda tangan dua arah di situ. Jadi kita yang mereview dan rekan kerja atau mungkin tim kita yang direview. Itu kita harus sama-sama ada tanda tangan di situ bahwa sudah terjadi dialog, sudah terjadi komunikasi di sana gitu ya. Nah, itu beberapa checklist. Nah, ini sedikit flashback saja. Kira-kira siapa sih yang responsibel gitu ya? Ya tentunya atasan, terus kemudian kalau ada 360 derajat berarti ya teman, bawahan, kemudian bahkan di beberapa organisasi sebelum penilaian kinerja, kita itu diminta untuk menilai sendiri dulu gitu. Misalkan kayak saya sebelum dinilai, saya diminta untuk melakukan penilaian. Kira-kira saya dapat apa nih? Dapat A, dapat B, dapat C, dapat D gitu. Kira-kira diminta untuk melakukan penilaian sendiri dulu. Nah, nanti kita kan istilahnya kalau misalkan kita confident ya kita ya berani, mungkin hasil kinerja kita bagus gitu ya. Tapi ya jangan sampai kita juga overconfident. Jadi kita harus berdasarkan by data dan juga realistis juga dengan pencapaian kinerja kita gitu ya. Nah, terus kemudian bahkan kalau di tempat saya sekarang itu kalau untuk yang kinerja-kinerja tinggi gitu ya, artinya siapa-siapa yang dapat A gitu, dapat A artinya nilai tertinggi gitu ya. Itu kita
ratingnya itu berdasarkan konsensus. Jadi nggak misalkan kayak di Python misalkan manajernya itu ada 10 gitu ya. Katakanlah saya mau menilai siapa nih, misalkan contohnya di kelas ini siapa ya misalkan ya, yang open camp nih siapa nih selain Mas Mas Beril sama Mbak Fadila nih. Yang lain belum open camp nih kayaknya nih. Ayo yang lain silakan bisa membuka kameranya ya, biar kita bisa komunikasi lebih nyaman. Ayo teman-teman, silakan. Dari tadi cuma Beril sama Fadila ini. Ayo silakan teman-teman yang lain. Ayo Rifki, silakan yang lain. Fauzan. Ya, misalkan contohnya misalkan di kelas ini ya, misalkan eh, kita ada berapa orang atau yang contoh di tempat saya misalkan semua manajer ada 10. Jadi nanti ketika saya mau ngasih nilai ke Mas Beril lagi gitu ya, kira-kira nanti semua orang dari 10 tadi akan ditanyakan. Misalkan salah satunya misalkan manajernya Pak Ervan, maka nanti saya akan nanya ke Pak Ervan, menurut Pak Ervan gimana gitu kalau Mas Beril dikasihnya A gitu. Nah, nanti di situ argumentasi disampaikan. Nah, kalau dari 10 kira-kira 6 itu konsensus layak dapat A, maka ya karena kita akan berikan nilai nilai A itu. Jadi apa pakai multi rating dari semua member pada waktu diskusi penilaian kinerja gitu ya. Nah, kemudian ini ada beberapa yang umumnya gitu ya dalam melakukan penilaian kinerja itu beberapa metodologi yang dipakai gitu ya. Saya ambil yang umum aja. Jadi yang pertama kita biasanya pakai skala gitu ya. Jadi ini biasanya sangat umum dipakai. Jadi misalkan skalanya 4, skala 5 atau skala 7 gitu itu biasanya kita pakai 1 2 3 4 atau 1 2 3 5 sampai 5 gitu ya. Kalau misalkan 5 dia artinya katakanlah apa namanya satisfy, atau mungkin di empatnya itu dia misalkan katakanlah above dari standar, tiganya standar dan lain sebagainya. Nah itu kita bisa lakukan. Nah kemudian yang kedua itu kita bisa menggunakan skala standar campuran. Di sini biasanya untuk menggunakan dalam mengevaluasi deskripsi perilaku gitu ya yang relevan pada sifat seorang. Misalkan kita mau membandingkan satu dengan yang lainnya dari sisi perilaku. Misalkan apa nih katakanlah kalau ya apa role model, atau misalkan eh, dia misalkan menunjukkan perilaku sesuai standar, atau dia bisa menjadi role model, atau kemudian dia tidak bisa menjadi role model atau jauh dari perilaku standar. Nah, itu kita bisa gunakan itu gitu ya. Nah, terus kemudian yang ketiga itu biasanya menggunakan metode essay. Nah, ini ya murni kosongan gitu. Artinya setiap penilai itu diharuskan untuk membuat pernyataan yang menggambarkan dari sisi siapa yang akan dinilai itu gitu. Jadi kira-kira kekuatan dan kelemahannya apa, terus kemudian kesimpulannya apa dari penilaiannya itu gitu ya. Nah, terus kemudian ada lagi biasanya untuk yang sifatnya dengan perilaku juga berbasis naratif, ini menggunakan metode BARS, itu behaviorally anchor rating scale gitu ya. Di sini untuk mengidentifikasi kompetensi berbasis deskriptif naratif. Nah, nanti kita akan lihat contohnya seperti apa. Nah, terus kemudian yang paling sederhana itu biasanya berupa checklist gitu ya, berupa checklist saja. Kira-kira oh dia nanti ada pilihan-pilihan kerja keras, kemudian speed dan lain sebagainya, itu tinggal checklist aja gitu. Nah kemudian ada yang kemudian dia berdasarkan manajemen by objektif atau MBO, jadi dia berdasarkan keberhasilan dari target atau goal atau tujuan yang disetting. Nanti kita akan lihat contohnya gitu ya. Nah, ini beberapa rating, misalkan kita menggunakan skala 4 gitu ya. Jadi ada
tidak puas, kemudian butuh improvement sesuai dengan standar atau di atas standar gitu ya. Atau kalau yang menggunakan bar method ini misalkan kita mau menilai seseorang dari sisi adaptifnya seperti apa gitu ya. Maka nantinya akan ada kriteria misalkan need improvement gitu, kira-kira deskripsinya apa, meet expectation tuh deskripsinya apa. Nah ini berupa deskriptif gitu ya. Nah kemudian dalam melakukan rating itu kadang kita biasanya pastilah ada error juga itu ya dalam implementasi rating atau mungkin skala di dalam penilaian kinerja. Nah biasanya ada penilai yang cenderung dia ngasih nilai rendah, ada yang cenderung dia terlalu tinggi gitu ya. Misalkan kayak contohnya dia seseorang yang punya atasan lima orang gitu ya. Dalam menilai perilaku membernya, dia menilai semuanya menunjukkan sebagai perilaku role model gitu. Jadi itu sudah nggak mungkin lima-limanya itu sebagai role model gitu dari standar perilaku. Nah itu biasanya pasti error gitu ya. Terus kemudian eh, maka dari situ kita harus jelas nih kira-kira deskripsinya, karakteristiknya atau dimensi pada skalanya itu seperti apa maknanya. Nah kemudian poin skalanya itu dengan label itu kira-kira itu sebaiknya akan sangat membantu daripada hanya misalkan adil atau buruk dan lain sebagainya. Jadi hanya berupa bahasa singkat saja gitu ya. Nah, mungkin itu pengantar dari saya. Nanti saya coba akan buka contohnya beberapa yang saya sampaikan tadi gitu ya. Saya stop screen dulu. Eh, ini ada beberapa contoh. Ya, ini ada beberapa contoh. Ini formnya waktu saya di Unilever gitu ya. Jadi dapat kita lihat di sini semuanya bersifat deskriptif gitu ya. Jadi tidak ada guidance-nya. Jadi targetnya apa, kemudian key performance indikatornya apa, targetnya apa, terus persentase pencapaiannya itu dibuat berdasarkan dari penilainya menilai seperti apa. Misalkan 100%, 80% gitu ya. Terus kemudian juga kita lihat di sini ada komentar secara umum. Jadi kira-kira komentar secara umum kepada karyawan ini kira-kira apa gitu ya. Nah, terus kemudian juga di sini ada kombinasi juga masalah kualitas customer service, kemudian proaktif yang bersifat deskriptif gitu ya. Jadi di sini dapat kita lihat misalkan dari sisi kualitas dan kuantitas gitu. Ini misalkan contohnya tingkat mutu yang dihasilkan dalam pekerjaan sehari-hari dan tugas-tugas khusus yang diukur dari pencapaian KPI individu. Nah, kira-kira skalanya seperti ini 0 sampai 60. Nah, kita akan menilainya kira-kira di angka berapa. Dengan paling rendahnya itu istilahnya hasil kerja sering di bawah, kemudian di atasnya itu adalah secara konsisten. Nah, nanti kita akan lihat dia akan ada di rentang berapa gitu ya. Termasuk dengan customer service-nya masing-masing punya weighted sendiri ya. Misalkan kayak customer service weighted-nya dia 10, kemudian kualitas dan kuantitas weighted-nya 60, kemudian juga pengelolaan sumber daya, masalah manajemen resource weighted-nya 10 sama pengetahuan 10. Nah, nanti total skor ya, total skor dari semuanya ini nanti itu akan kelihatan total skornya berapa. Nah, nanti di sini ada rentang nilainya. Jadi kalau misalkan secara total skor dia 71 sampai 80 maka dia C+, kemudian kalau dia 81 sampai 90 dia jauh di atas standar, kalau 91 sampai 100 berarti dia istimewa. Nah, ini contoh apa namanya penilaian di Unilever gitu ya. Nah, tapi masing-masing perusahaan itu berbeda, teman-teman. Jadi tergantung dari budaya yang ada, familiarisasi dari karyawan-karyawannya juga, dan tergantung juga
dari sisi penekanan dari perusahaannya seperti apa. Nah, kalau kita lihat yang berbeda itu di Adaro ya. Kalau kita lihat ini di Adaro gitu ya. Ini pada waktu saya di Adaro. Nah, di Adaro dia lebih sederhana. Jadi sasaran kerja di Adaro itu hanya disuruh milih tiga yang paling impactful kepada posisi, misalkan posisi saya misalkan sebagai HR manager, kira-kira tiga target yang paling impactful terhadap posisi saya di HR manager itu apa gitu. Nah, itu hanya memilih tiga, terus kemudian targetnya apa, terus kemudian di sini pencapaiannya seperti apa. Jadi hanya memilih tiga gitu. Nah, tapi yang berbeda di Adaro itu adalah eh, apa namanya, perilaku gitu ya. Ketika kita itu melanggar yang sifatnya dengan perilaku, maka akan mengurangi poin. Nah, ini contohnya gitu ya. Ini contohnya. Nah, misalkan di Adaro itu punya punya 5 budaya. Budaya integritas, budaya meritokrasi, budaya openness, budaya respect, sama budaya excellent gitu ya. Nah, ketika misalkan saya katakanlah berkelahi sama siapa nih, salah satu di kelas ini gitu ya. Maka saya kan otomatis atau katakanlah saya nggak berkelahi, misalkan saya berkata-kata kasar gitu ya. Maka di dalam poin nilai budaya, misalkan budaya respect gitu ya, maka saya akan dikurangi di sini. Misalkan di sini contohnya -1 gitu ya, berperilaku baik terhadap orang lain dan menghindari penggunaan bahasa yang kasar. Jika saya berkata kasar kepada Pak Ervan misalkan, maka saya akan dicatat dan recordnya kata kasar itu akan mengurangi -1 di sini dari target saya gitu ya. Misalkan target saya sudah kecapai berapa, maka akan mengurangi di sini. Demikian juga dengan nilai-nilai budaya yang lain. Misalkan di budaya misalkan kayak contohnya openness gitu ya. Katakanlah saya dinilai ini apa namanya, memaksakan pendapat pada orang lain gitu ya dalam meeting-meeting atau dalam rapat gitu ya. Saya terkesan memaksakan pendapat dan tidak mau mendengar saran dari orang lain. Maka di sini saya akan dikurangi -0,3. Nah, jadi dari semua yang kita capai di sini di atas gitu ya, di atas di penilaian kinerja ini, misalkan di target ini kita akan mencapai berapa di sini totalnya. Di sini katakanlah kita akan mencapai total berapa pencapaiannya, maka nanti akan dikurangi di sini, akan dikurangi di poin ini, terus nanti dari hasil pengurangan itu nanti kita akan ketahuan. Nah, kita akan ketahuan di sini kira-kira rating saya itu berapa. Misalkan katakanlah dari pencapaian berapa, kemudian dari demerit point saya dikurangi berapa dari pelanggaran terhadap value-value perusahaan seperti itu. Itu contohnya di Adaro ya. Sebentar, lobet kayaknya. Ya, ini contohnya di Adaro gitu ya. Jadi ada kombinasi target dengan demerit point gitu ya. Nah, lebih sederhana gitu ya, lebih lebih sederhana dan nanti nilainya dia hanya seperti ini aja. Jadi nilai untuk ratingnya dia akan kita masukkan. Nah, jadi nanti semua
semua skor gitu ya, ketika misalkan katakanlah kalau 5 berarti kan itu sudah jauh dari standar. Terus kemudian ketika di rata-rata final rating kita itu berapa? Jadi dia hanya 4 rating, jadi ada poor, good, very good sama excellent gitu ya. Jadi dengan rentang 2,6 sampai dengan 3,66 ini very good, kemudian di atas itu maka excellent gitu. Ini rating kalau di Adaro. Nah, kemudian kalau di Python gitu ya yang saya gunakan saat ini itu juga berbeda gitu ya. Itu berbeda di sini. Kalau di Python ini saya share formnya gitu ya. Nah, kalau di Python itu ada 3 komponen. Jadi ada pencapaian dari target perusahaan gitu ya. Kira-kira nanti dia akan tercapai berapa di sini, kemudian totalnya berapa gitu ya. Terus kemudian ada demerit point untuk secara pencapaian perusahaan. Jadi kalau misalkan di perusahaan itu katakanlah terjadi kecelakaan kerja dan kemudian karyawan tersebut harus dilarikan di rumah sakit atau bahkan sampai katakanlah patah tulang atau mungkin yang lebih ekstrim lagi misalkan meninggal dunia, maka akan ada demerit point di sini di fatality. Kemudian kalau dia katakanlah dia hanya cedera biasa, dia akan ada demerit point di masalah safety. Kemudian kalau misalkan ada pelanggaran terhadap peraturan pemerintah yang dilakukan oleh siapapun di dalam perusahaan, maka juga akan demerit point yang akan dikenakan kepada semua member. Dan yang terakhir, kalau misalkan karyawan demo gitu ya, demo sampai kemudian unjuk rasa dan menutup akses di dalam perusahaan, maka itu juga akan dikenakan demerit point di sini. Jadi ada pengurangan di sini gitu ya. Nah, kemudian di sisi lain di sini ini adalah target-target individunya, misalkan penggunaan budget dan lain sebagainya. Jadi targetnya berapa persen kecapai. Kemudian ada inisial by supervisor, kemudian dinilai lagi oleh di atasannya lagi gitu ya. Nah, kalau di Adaro budaya itu menjadi pengurang gitu ya. Nah, tapi kalau di Python itu budaya itu menjadi penambah atau nilai gitu ya. Jadi kayak misalkan di sana nilai budayanya masalah trust, integrity, respect sama komitmen gitu ya. Maka saya akan menilai seseorang itu kira-kira dia ada di mana? Dia konsisten sebagai role model. Kalau dia sebagai role model, dia akan dinilai 5. Tapi kalau dia tidak konsisten, jarang-jarang misalkan kadang masuk, kadang males gitu dan sebagainya. Kemudian saya nilai 2 gitu ya. Maka dia akan sebagai komposisinya bukan sebagai pengurang, tapi langsung sebagai parameter penilaian secara total kumulatif di situ gitu ya. Nah ini bedanya kalau di Python seperti itu. Nanti akan ketemu di sini kira-kira dan kalau untuk ratingnya, kalau di kita itu ratingnya saat ini nih ratingnya itu hanya 5 ya, jadi ada 5 gitu ya. Jadi outstanding, kemudian di atas ekspektasi, kemudian memuaskan, belum memuaskan dan signifikan tidak memuaskan gitu ya. Ini beberapa rating yang kita gunakan. Dan pasti tadi yang saya sampaikan di bawah itu pasti ada tanda tangan, ada komitmen gitu ya, ada komitmen, kemudian ada tanda tangan pihak yang dinilai. Tadi seperti halnya checklist yang harus kita siapkan. Nah, mungkin itu kira-kira kita sambung dengan diskusi saja. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan sekilas dari pemaparan saya mengenai proses penilaian kinerja. Kami kembalikan ke Pak Ervan. Baik. Terima kasih Pak Rohman yang sudah memberikan materi sebagai pembuka diskusi kita berkaitan dengan pengalaman kinerja.
Jadi tadi tidak tanggung-tanggung ya, apa namanya, contoh yang sudah dipaparkan oleh Pak Rohman untuk membuka wawasan kita berkaitan dengan penilaian kinerja. Secara sekilas ya, ternyata kalau kita lihat, kalau kita bandingkan proses penilaian kinerja, komponen-komponen yang dinilai antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain ternyata berbeda. Bobot yang diberikan juga berbeda. Bagaimana mekanisme, metode penilaiannya juga berbeda. Sehingga kalau misalnya kita lihat tadi antara Unilever, kemudian Adaro, Python juga memberikan penekanan-penekanan yang berbeda. Mungkin itu juga nanti akan mempertimbangkan bagaimana dinamika industri yang ada atau target-target yang harus dicapai oleh organisasi yang nanti akan menjadi target kinerja dan tentu akan berpengaruh terhadap indikator-indikator yang harus dinilai sebagai cara untuk mengetahui apakah karyawan pegawai tersebut sudah berkinerja baik atau tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan atau tujuan organisasi, ya. Baik, teman-teman semua, sekarang kita masuk pada sesi diskusi, gitu ya. Silakan untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa disampaikan baik secara langsung maupun melalui kolom chat, gitu ya. Silakan untuk kesempatan pertama bisa disampaikan secara langsung ya, biar nanti kita bisa melakukan diskusi secara interaktif ya, dengan narasumber kita pada malam hari ini. Silakan. Ini menjadi salah satu kesempatan terakhir ya buat teman-teman untuk bisa menambah poin partisipasi karena ini pertemuan terakhir kita, gitu ya. Silakan. Silakan angkat tangan dan bisa menyampaikan secara langsung. Baik, Bapak. Perkenalkan, saya Fadila dari Fadila kelas A ya. Ya, kelas BA. Saya izin bertanya, Bapak. Yang pertama adalah mungkin hal-hal kan tadi sudah disebutkan ya, terus ditunjukkan juga bahwasanya penilaian kinerja dari setiap perusahaan itu berbeda-beda. Nah, hal-hal apa saja sih yang harus kita perhatikan gitu saat membuat penilaian kinerja dalam suatu perusahaan? Itu yang pertama. Yang kedua, saya mungkin agak kepo ya, Pak, untuk realnya di dalam perusahaan itu masalah yang sering terjadi dalam penilaian kinerja itu seperti apa? Karena kan mungkin selama ini masih taunya hanya sebatas teori, mungkin ada konflik seperti itu. Nah, realnya di dalam perusahaan itu seperti apa? Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Fadila. Dua pertanyaan tadi ya berkaitan dengan yang pertama tentang hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat poin-poin penilaian kinerja dan juga masalah yang sering timbul atau yang sering dihadapi pada saat proses pelaksanaan penilaian kinerja, gitu ya. Pak Rohman, ngapunten, mau dijawab langsung atau kita tampung terlebih dahulu nggih? Oke, boleh ditampung dulu, Pak. Tampung dulu nggih. Oke, silakan. Berikutnya. David, Rifki, Hasha, silakan. Saya izin bertanya, Pak. Oke, Rifki. Saya izin bertanya terkait dengan manajemen kinerja ini ya. Tadi yang dijelaskan oleh Bapaknya ini kan kaitannya dengan perusahaan besar ya. Kalau misalkan penilaian terhadap kinerja karyawan ini itu diterapkan atau dipraktikkan di perusahaan ataupun family business gitulah katakanlah Pak, yang berbasis keluarga ataupun yang berbasis kerjasama dengan keluarga seperti itu, apakah bisa dan bagaimana cara mengimplementasikannya atau menyesuaikannya? Karena kan praktiknya beda gitu kalau misalkan nyatanya antara perusahaan dengan model bisnis seperti itu yang berbasis dengan family business kayak gitu, Pak. Mungkin itu yang bisa saya tanyakan. Terima kasih. Oke, bagaimana proses penilaian ya kinerja pada usaha ya mungkin small medium enterprise ya, UKM atau
bisnis keluarga, karena ada juga bisnis keluarga itu yang skalanya besar juga ada gitu ya. Tapi dalam konteks ini yang dimaksud adalah usaha kecil menengah. Silakan satu lagi untuk sesi pertama. Taufik, silakan. Ilham. Intan, Septina. Baik, kalau masih belum ada, silakan nanti bisa dipersiapkan terlebih dahulu pertanyaan yang mau disampaikan. Nanti kita akan buka sesi berikutnya. Nah, ini ada yang sudah angkat tangan dulu dari Fahmi ya. Fahmi, silakan Fahmi. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan Mas Fahmi. Tadi kan dijelaskan mengenai performance review proses, langkah awal yang diterapkan terlebih dahulu itu yaitu mengumpulkan data dan menyiapkan data yang relevan, kemudian menanyakan kepada pendapat orang yang relevan. Di sini saya ingin bertanya, spesifikasi yang relevan itu seperti apa ya Pak? Terima kasih. Oke, sebelum proses penilaian diawali dengan proses pengumpulan data dan juga pendapat orang-orang yang data yang relevan dan juga orang-orang yang memang bisa dimintai pendapat berkaitan dengan orang yang akan dinilai. Baik, Pak Rahman, waktu saya persilakan. Ya, baik. Terima kasih. Pertanyaannya nih bagus-bagus nih dari Mbak Fadila. Kemudian pertanyaan kedua juga tadi cukup bagus, implementasi di perusahaan keluarga gitu ya. Terus kemudian yang ketiga juga tadi juga cukup bagus dari Mas Fahmi terkait dengan yang relevan itu kira-kira yang seperti apa gitu ya. Nah, yang pertama katakanlah tadi saya pun juga sama. Jadi sedikit cerita, pada 2020 di Python itu belum menerapkan performance management. Jadi pada waktu saya join Python itu belum menerapkan penilaian kinerja pada waktu itu. Jadi yang pakai itu adalah penilaian corporate. Ketika katakanlah target corporate tercapai, maka semua karyawan dapat bonus, dapat kenaikan gaji itu sama rata. Nah, sehingga pada waktu itu gitu ya, pimpinan baru di perusahaan itu melihat satu itu nggak fair gitu ya, bekerja bagus dengan motivasi yang bagus, dengan dedikasi yang bagus, tapi ada yang dia tidak berdedikasi atau berkontribusi, tapi karena dia tidak ada target terhadap individu, maka ya sudah gitu, semuanya sama gitu ya, sama rata gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu adalah secara biaya ke perusahaan itu sebenarnya rugi gitu ya. Karena kalau misalkan kita hanya pakai corporate, misalkan target penjualan tercapai, kemudian akhirnya bonus 3 kali semua, 3 kali gaji, kenaikan 5% misalkan semuanya. Nah, itu secara perusahaan itu juga rugi, secara biaya dan juga secara cost efektif itu juga rugi. Kenapa? Karena yang seharusnya alokasi itu bisa dilakukan kepada individual yang tepat sesuai dengan kontribusinya, maka itu tidak bisa. Kemudian yang kedua, yang seharusnya dengan penilaian kinerja itu porsi itu tidak sepenuhnya terkonsumsi 100% kepada nilai bonus itu gitu ya, karena ada yang kinerja bagus, menengah dan bawah, maka ini semuanya akan dipukul rata semuanya. Jadi pada waktu itu akhirnya kita diminta untuk bikin metode penilaian kinerja yang disetting baru gitu ya. Dan yang berikutnya juga karyawan gitu ya, itu juga merasa kan kalau setiap tahun kita ada engagement survey atau survei kepuasan karyawan gitu ya. Nah, survei itu dilakukan tiap tahun dan berdasarkan survei itu salah satu pertanyaan masalah penilaian kinerja itu selalu di bawah 40 kepuasannya. Jadi
hanya 30% yang puas gitu ya terhadap penilaian kinerja. Yaitu adalah mereka-mereka yang mungkin ya merasa kerja nggak kerja sama gitu ya, naik gajinya atau mungkin bonusnya gitu ya. Tapi bagi mereka yang berkontribusi, dia merasa nggak puas, 70% nggak puas. Nah sehingga 2020 kita susun penilaian kinerja. Nah bagaimana cara menyusunnya gitu ya. Nah tentunya yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah kita menyesuaikan dengan kondisi saat itu di perusahaan. Di mana orang-orang yang belum belum tahu tentang penilaian kinerja, belum terbiasa dikasih target, akan kita berikan target gitu ya. Jadi yang kita lakukan pada waktu itu membuat penilaian kinerja yang sangat sederhana. Jadi hanya ada 2 penilaian kinerja saja waktu itu. Satu berkaitan dengan nilai-nilai perusahaan. Nah, kira-kira orang-orang itu gimana sih berperilaku sesuai dengan nilai-nilai perusahaan, itu saja sudah. Karena ya kita pengen membedakan orang yang memang secara perilaku itu sesuai dengan nilai-nilai atau budaya perusahaan, mana yang tidak seperti itu. Nah kemudian yang kedua itu kita hanya mencantumkan satu alternatif, satu opsi lagi selain budaya kerja, itu adalah 3 improvement yang dilakukan di tahun berjalan. Itu aja sudah di 2020. Jadi kita waktu itu belum sampai menyusun target. Jadi format penilaian kinerja kita hanya fokus pada 2. Perilaku terhadap kesesuaian perilaku terhadap budaya organisasi. Nah, kemudian yang kedua 3 improvement yang dilakukan oleh orang per orang dalam tahun berjalan. Itu aja sudah. Nah, dari situ kemudian kita nilai. Oh, ini yang sudah punya, ini yang improvementnya bagus. Nah, baru dari situ. Nah, setelah itu tahun kedua gitu ya. Tahun kedua gitu. Akhirnya baru kita kenalkan. Karena pada waktu itu pun nanti di tahun pertama ketika kita sudah melakukan rating gitu ya. Itu dapat kita lihat waktu menyesuaikan dengan figur distribusi normal gitu ya, yang harusnya katakanlah 20-80 gitu ya, gitu. Maka itu nggak terjadi. Bahkan semua orang itu waktu itu dinilainya itu bagus semua gitu ya. Secara budaya bagus gitu. Tapi begitu kena improvement tidak semua gitu. Tapi secara budaya bagus semua gitu. Nah, itu kita akhirnya dorong gitu. Tapi secara distribusi kita nggak pukul langsung ke 80. Jadi kita oke lah, nggak masalah. Kalau mereka masih yang bagus itu katakanlah 30-40% nggak masalah. Kita terima dulu gitu. Karena ini permulaan gitu ya. Nah baru di 2021 gitu ya, budaya nggak kita rubah. Yang improvement tadi itu kita mulai kasih training, kasih pembekalan, kasih penjelasan mengenai bagaimana menyusun target dan lain sebagainya. Nah, itu kita kasih penjelasan itu, minta mereka membuat target, atasannya membuat target, itu yang sudah dilakukan di awal tahun, itu mereka baru selesai bikin target, itu akhir tahun. Jadi sekitar bulan November gitu. Padahal idealnya target kinerja itu maksimal tuh bulan Maret lah gitu, atau Februari atau di awal tahun gitu ya. Tapi ini akhir tahun baru selesai gitu. Nah di tahun 2022 itu sudah mulai, dan itu pun kita tutup mata gitu ya. Targetnya itu nggak smart, itu kita tutup mata. Misalkan katakanlah target penjualan, misalkan kalau ini masalah sales gitu ya, target penjualan based on plan gitu, berdasarkan plan gitu aja. Jadi berdasarkan plan aja. Jadi kita nggak menyebutkan spesifik target penjualan harus 1 juta per bulan gitu. Kita nggak menyebutkan angka situ. Pokoknya sesuai dengan planning gitu. Jadi kan mudah gitu. Misalkan nggak ada angka spesifik. Misalkan katakanlah target penjualan 800 ya sudah. Asal kamu planning 800 ya sudah, itu oke sudah gitu ya. Nah baru di tahun berikutnya itu kita tingkatkan. Jadi target penjualan itu harus 1 juta gitu. Nah itu kita tingkatkan. Nah di tahun, dan itu pun selesai, teman-teman itu bikin selesai itu bulan September. Nah baru di tahun ini
Nah, ini sudah bulan Mei, ini semuanya sudah selesai. Jadi semua target sudah selesai dan kita sudah fokus kepada kualitas dari targetnya. Misalkan tidak hanya target penjualan 1 juta, tapi misalkan itu kan kita di target itu kan ada leading, ada lagging indikator. Nah, mungkin kita sudah menyebutkan 2 gitu. Target penjualan oke 1 juta gitu ya. Tapi kalaupun itu nggak tercapai, katakanlah misalkan mengenai istilahnya penerimaan produk dari masyarakat itu harus berapa, misalkan kalau itu sales gitu. Jadi sudah mulai ada leading, ada lagging indikator. Nah, seperti itu. Jadi memang butuh proses ya, Mbak Fadila, dalam membuat format penilaian kinerja gitu ya, dan itu beda-beda. Kalau boleh saya share itu misalkan ya ini di level yang berbeda gitu ya. Kalau di Unilever tadi kan levelnya apa tadi ya? Bentar. Nah, itu beda-beda. Jadi kalau di Unilever itu format penilaian kinerja untuk mereka yang lulusan SMK yang di buruh pabrik dengan yang tadi yang kita lihat itu untuk yang S1 atau diploma yang sudah levelnya itu mungkin ya level junior staff gitu ya. Tapi yang di level buruh pabrik itu beda lagi itu. Targetnya itu sangat sederhana lagi gitu. Jadi mereka untuk mudah mengukur. Nanti kita akan lihat di situ. Jadi memang butuh proses dan menjawab dengan pertanyaan ketiga gitu ya. Walaupun itu family business, itu sangat bisa diimplementasikan penilaian kinerja itu dan memang harus dilakukan karena perusahaan yang kalau tidak berbasis penilaian kinerja maka ya dia tidak bisa dinilai sebagai perusahaan yang kompetitif secara aspek biaya, aspek produktivitas, kemudian aspek competitiveness gitu ya. Itu penting. Jadi walaupun dia family business gitu ya, tetap harus disarankan menggunakan penilaian kinerja walaupun dengan metode yang sangat sederhana gitu ya. Gitu. Kalau misalkan sama kayak metode grading ya atau pembobotan untuk leveling karyawan, kalau di PNS mungkin golongan karyawan gitu ya. Nah, itu kan juga sama. Kalau di secara metodologi yang idealnya itu metode grading itu kita kiblatnya 2, mau pakai Convery atau Hay reference level atau pakai Mercer gitu. Itu pakai 2 untuk masalah golongan jabatan gitu. Tapi kita untuk perusahaan-perusahaan family business atau perusahaan-perusahaan skala kecil itu kita bisa menggunakan metode golongan level karyawan itu dengan metode post ranking. Jadi misalkan kita punya 10 posisi gitu ya. Nah, 10 posisi itu nanti dibikin matriks dengan posisi itu sendiri. Jadi posisi 1 sampai 10 itu dibandingkan posisi 1 dengan posisi 2 itu kira-kira tinggi mana secara kompleksitas secara ini. Nah, itu dibandingkan di skor, di bobot. Nah, nanti dari situ ketemu gradingnya. Berarti kalau ada 10 posisi, katakanlah posisi 8 itu paling tinggi, posisi 6 nomor 2, posisi 5 nomor 3. Nah, sama seperti halnya penilaian kinerja itu kita pun bisa buat menjadi lebih mudah. Apakah misalkan ya dengan penilaian masalah kita cukup misalkan kualitas kerja sama perilaku ya bisa saja. Misalkan kualitas kerja kita mau bikin satu saja kualitas kerja, katakanlah dia ratingnya baik, sangat tidak baik, baik, sangat baik gitu. Kemudian yang berikutnya misalkan perilaku gitu. Misalkan kita mau bikin sesuai dengan budaya perusahaan, kemudian above budaya perusahaan atau kurang sesuai dengan budaya perusahaan itu kita bisa menggunakan seperti itu. Jadi disesuaikan dengan orang-orangnya, budayanya, sama bagaimana kita bisa running gitu ya atau bisa implement itu gunakan itu di kondisi pekerjaan aktual kita gitu. Kalau kita bikin susah-susah tapi ternyata nggak disetujui sama karyawan dan mental itu ya percuma gitu ya. Kita bikin ribet-ribet misalkan ada skalanya atau mungkin dari sisi
pola perhitungannya itu juga akan nggak praktis juga digunakan seperti itu. Mungkin itu kira-kira untuk pertanyaan 1 dan pertanyaan 3. Nah, kemudian yang pertanyaan 2 kaitannya dengan pertanyaan 3 yang masalah yang relevan tadi gitu ya. Nah, kira-kira yang relevan ini maksudnya apa gitu? Kalau berkaitan dengan data tentunya yang saya sampaikan tadi ya job desk gitu ya, job desk dari pekerjaan itu sendiri. Kemudian yang kedua misalkan informasi-informasi dari pekerjaan itu, training, kompetensinya butuh apa dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kalau berkaitan dengan data, ya berarti data-data yang relevan mengenai data catatan kehadiran, dia ada nggak yang nggak masuk gitu ya. Kemudian data-data pelanggaran disiplin, dia pernah melanggar nggak gitu ya. Terus kemudian katakanlah data-data misalkan laporan-laporan yang dia kirimkan tepat waktu atau tidak gitu ya. Kalau relevan itu berdasarkan orang gitu ya, maka ya tentunya yang relevan di member organisasinya. Misalkan kalau dia di bagian pembelian, maka yang kita tanya itu adalah rekan kerja di pembelian, atasannya, sama ya mungkin orang yang berinteraksi dengan dia di bagian pembelian paling banyak siapa, seperti itu. Mungkin itu Pak Irfan. Oke, jadi cukup luas Pak ya, siapa yang perlu untuk dimintai informasi, ya untuk mengklarifikasi, untuk mengkonfirmasi apakah yang nanti akan didapat, data yang didapat di lapangan itu sesuai atau tidak gitu ya. Jadi semakin luas lah kita bisa mendapatkan informasi berkaitan dengan kinerja seseorang gitu ya. Terima kasih Pak Rahman atas jawaban dari 3 penanya pertama. Baik, untuk berikutnya saya buka sesi kedua. Silakan teman-teman yang mau mengajukan pertanyaan bisa raise hand. Silakan. Ada Intan, Gibran, Bona, Sahnas, Aska, silakan dimanfaatkan kesempatan yang baik ini untuk menambah poin partisipasi ya atau keaktifan selama kelas berlangsung. Karena ini adalah kesempatan terakhir dari keseluruhan rangkaian pertemuan kelas kita pada semester ini di mata kuliah manajemen kinerja. Silakan. Saya kasih waktu beberapa menit lagi sebelum pertemuan pada sore atau malam hari ini diakhiri. Silakan Wali Kota Surakarta ini, silakan mau nanya. Gibran. Gibran ada, silakan. Ilham. Safa ada? Atau sudah dirasa cukup? Baik, kalau memang sudah tidak ada pertanyaan, ya, saya rasa untuk pertemuan kita pada malam hari ini kita cukupkan sampai di sini. Nanti sekaligus ini informasi untuk teman-teman ya, khususnya untuk yang kelas BA, B, dan BC gitu ya. Insya Allah nanti tugas akhir itu akan saya berikan sebelum bulan Mei berakhir gitu ya. Nanti apakah bentuknya studi kasus atau UAS gitu ya, nanti akan saya informasikan melalui ketua kelas masing-masing. Karena sebagaimana yang sudah kita sampaikan sebelum-sebelumnya, kita ada kelas partisipasi, ini mengurangi beberapa pertemuan kelas kita, sehingga kita bisa menyelesaikan kelas kita ini lebih awal, karena pelaksanaannya kita laksanakan di luar jadwal rutin pertemuan kita.
Nah, oleh karena itu, supaya nanti teman-teman juga bisa fokus membagi waktunya untuk mempersiapkan mata kuliah yang lain untuk menghadapi tugas akhirnya, nanti kita akan lebih awalkan ya tugas akhir kelas kita dibandingkan mata kuliah yang lain gitu ya. Nah, tentu kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Rohman yang begitu luar biasa telah meluangkan waktu dan juga sharing dengan kita semua mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir kita pada malam hari ini. Apa yang tadi Pak Rahman sampaikan, juga pertemuan kedua dan juga pertemuan pertama, itu menjadi satu insight yang sangat berharga untuk bisa menambah pemahaman pengetahuan kita dengan satu pemahaman yang lebih beragam gitu ya, karena Pak Rahman bisa bercerita mengenai pengalaman-pengalaman praktisnya tidak hanya pada satu institusi, tidak hanya satu perusahaan, tapi di beberapa perusahaan, sehingga kita juga semakin bisa melihat keberagaman bagaimana pengelolaan kinerja yang ada pada masing-masing organisasi gitu ya. Tentu kami juga berharap gitu ya pada teman-teman semua, mudah-mudahan ini menjadi satu insight yang berharga, menjadi tambahan pemahaman yang nanti akan memberikan kebermanfaatan di masa yang akan datang. Untuk Pak Arman sekali lagi terima kasih ya. Dan saya mewakili program studi, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan kelas praktisi, kolaborasi, atau apapun namanya, di waktu yang akan datang bisa kita lanjutkan lagi Pak Rohman. Karena informasi-informasi lapangan itu betul-betul kami butuhkan untuk menambah pemahaman, untuk menambah pengetahuan mahasiswa sehingga lebih komprehensif gitu ya. Terima kasih sekali Terima lagi kasih, Pak Pak Arman Arfan. Terima atas kasih rekan-rekan kesediaannya semuanya. berbagi dengan kami semua gitu ya. Terima kasih, Baik, Pak. Mohon maaf teman-teman ada yang semua. kurang-kurang. Ya Pak, insya Allah. Baik teman-teman semua, ini ada informasi dari operator. Mohon untuk bisa membuka kamera karena akan diambil gambar ya untuk laporan kepada program studi atau kepada departemen gitu ya. Sambil menunggu ya teman-teman semua, ini satu pemahaman yang jangan sampai kemudian dianggap sebagai angin lalu ya, karena ini akan sangat berharga buat teman-teman nanti ketika ada di dunia yang sesungguhnya atau di dunia kerja gitu ini ya. Karena dimanapun teman-teman berada, target kinerja pasti ada. Apa yang mampu teman-teman raih dalam menjalankan pekerjaan nanti akan dinilai. Gitu. Nah, ini adalah satu mekanisme yang pasti ada dalam satu organisasi, apakah itu organisasinya skalanya kecil atau besar, apakah cara penilaiannya itu dilakukan secara rigid atau bahkan secara kualitatif, itu proses penilaian pasti ada, sehingga tuntutan kita untuk memberikan kinerja terbaik bagi organisasi itu harus senantiasa terpatri dalam pikiran kita ya. Insya Allah akan membawa banyak manfaat buat kita saat ini dan juga yang akan datang. Baik teman-teman semua, silakan dibuka kameranya biar kita bisa segera foto bersama untuk report dan kita bisa selesaikan pertemuan kita pada malam hari ini. Ayo Bona, Ilham yang ada di layar saya ini, yang ada di slide pertama ya. Taufik, Diana, Anandra Safa, Asa, Rahmarida. Ayo silakan. Kalau nanti yang buka kamera banyak, itu nanti otomatis di layar pertama nanti akan otomatis terbuka gitu ya. Ayo silakan. Ini masih kurang banyak ini untuk bisa penuh satu layar ya. Zakia, Aslam, Intan. Oke, ayo beberapa lagi, sekitar berapa ini? Ayo yang lain, Amadeus. Zaki, Aslam, Intan. Oke. Kristo, Nabil,
Ayo, silakan dibuka. Septina, Raihan, Caca, Caca. Oke, teman-teman semua ya, mohon bisa yang buka kamera bisa standby biar kita bisa screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Mbak Maya sudah ambil? Sudah, Pak. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Setelah kita foto bersama tadi, insya Allah akan menjadi akhir dari rangkaian pertemuan kelas kita pada malam hari ini, sekaligus menutup rangkaian kelas praktisi kita ya di semester ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada sesuatu yang kurang berkenan dari saya, kepada Pak Rohman, kepada teman-teman semua,